Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri yang merupakan kisah nyata yang diceritakan oleh Nyonya Arum. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Genderuwo Suruhan. Bagi orang yang tidak pernah mengalami, mungkin genderuwo itu tidak pernah ada di dunia ini. Tapi bagiku yang mengalami sendiri, genderuwo itu memang ada yang sangat menakutkan. Aku sendiri nyaris mati di tangannya. Awalnya tak ada kata-kata terbaik yang bisa kuucapkan mengiringi jenazah suamiku ketika keranda digotong ke pemakaman. Kematian itu kurasa begitu berat. Kalau bisa kutolak, mungkin aku akan meminta kepada Tuhan tak mengambil nyawa Mas Hamid sekarang. Aku belum siap ditinggalkan, karena ketiga anakku masih sangat kecil. Selain soal kehangatan kasih sayang, kami juga membutuhkan uang untuk biaya hidup dan pendidikan. Tapi penyakit jantung parah telah mengambil laki-laki yang sangat kucintai itu. Dengan perginya suamiku untuk selama-lamanya, penghasilan Mas Hamid juga secara otomatis tak bisa didapat lagi dari perusahaan tempat bekerjanya. Pak Anton Indra, pimpinan perusahaan Loko Advertising, jelas memutuskan gaji Mas Hamid begitu yang bersangkutan meninggal. Jangan cemas soal uang, Rum. Bapak akan tetap membantu kamu dan anak-anakmu, kata Pak Anton Indra sambil mengusap pundakku. Hamid adalah karyawan yang baik. Kontribusinya begitu besar pada perusahaan hingga perusahaan tetap berkibar hingga sekarang. Walau tidak memberi tunjangan pensiun, tapi saya berusaha berkewajiban untuk membantu istri dan anak-anak almarhum yang ditinggalkan sampai kapanpun. Saya janji, kata Pak Anton Indra. Saat itu Pak Anton baru datang dari pemakaman menghantarkan jenazah Mas Hamid. Pak Anton memang sangat baik pada kami. Tapi di balik kebaikannya itu ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Mas Hamid menduga bahwa Pak Anton yang hidung belang itu menyukaiku. Banyak hal-hal aneh yang dilakukan Pak Anton hingga membuat Mas Hamid jadi curiga. Pak Anton sangat baik dan ramah pada Mas Hamid. Berbeda dengan karyawan yang lain. Padahal kedudukan Mas Hamid di kantor biasa-biasa saja. Bukan orang yang berada pada posisi kunci. Perhatian Pak Anton itu menimbulkan gosip yang macam-macam di kantor Loko Advertising. Apalagi setelah Pak Anton menghadiahkan kalung bermata berlian pada saat aku berulang tahun. Hampir semua pejabat teras kantor Pak Anton
tahu bahwa bosnya itu playboy. Wanita yang digarapnya tidak terbatas gadis, tapi juga janda-janda, bahkan istri orang sekalipun. Untuk mendapatkan orang yang disukainya, Pak Anton mau melakukan segala cara. Dia menganut ada 3H: halal, haram, hantam. Aku, kata Mas Hamid, salah seorang dari sekian banyak wanita yang diincarnya. Apa kamu mau jika diperistri Pak Anton dan bercerai denganku? Pancing Mas Hamid suatu ketika. Pancingan Mas Hamid itu bukan saja tak mendapatkan ikan, tapi juga ku hantam dengan kemarahan. Aku marah betul dengan kata-kata guyonan itu. Mas anggap saya ini apa? Pelacur atau wanita matre? Kalau Mas mau bercerai denganku, jangan Mas mencari-cari alasan. Aku harap Mas tidak mengulangi lagi perkataan seperti itu. Aku benar-benar tersinggung, bentakku. Sejak itu Mas Hamid tak pernah lagi bicara begitu. Dia sadar betul bahwa aku tersinggung dan marah sekali dicandai semacam itu. Aku tidak pernah keluar rumah selama 4 bulan sejak Mas Hamid meninggal. Sebagai penganut Islam, aku mematuhi ajaran Al-Quran, di mana tidak boleh keluar rumah selama 3 bulan lebih begitu suami meninggal. Selama itu Pak Anton terus-menerus datang ke rumah memberi uang, pakaian, dan makanan untuk kami. Yang menerimanya adalah ibuku. Karena aku tidak diperbolehkan menjumpainya, berulang kali Pak Anton berniat bertemu denganku. Selama itu pula lah ibuku yang melarangnya. Tapi begitu masa 4 bulan kulampaui, barulah Pak Anton bisa berjumpa denganku. Pak Anton dengan terang-terangan memintaku untuk dijadikannya istri yang keempat. Istri saya sudah 4 di Arum, tapi kalau di Arum mau menikah dengan saya, istri yang 1 akan saya ceraikan karena terlalu bodoh, dan Dik Ningrum akan menduduki posisi istri yang keempat itu, kata Pak Anton ringan saja. Jujur saja, aku jijik mendengar kata-kata itu. Tapi aku berusaha menunjukkan muka manis karena hidup kami tergantung pada pemberiannya. Aku tidak mau melukai hatinya karena kami berhutang budi begitu besar. Aku membenci Pak Anton sebagai laki-laki, tapi menyukai uangnya. Mungkinkah aku sudah menjadi wanita matre yang terpaksa bergantung pada seorang laki-laki yang dibenci? Atau mungkinkah aku ini seperti pelacur yang menerima uang pemberian seorang laki-laki tanpa cinta? Atau mungkinkah aku ini seorang penipu cinta yang serakah? Bermacam pikiran berkecamuk dalam otakku. Aku harus bekerja dan melepaskan diri dari Pak Anton.
Itulah satu-satunya jalan yang harus kutempuh. Selain menyelamatkan biaya hidup dan pendidikan anak-anakku, tapi juga menyelamatkan mukaku dari keamblukan harga diri. Harga diri yang terinjak-injak oleh uang Pak Anton. Rani, teman baikku yang bekerja di sebuah bank, mengajakku berbisnis. Dia menyediakan modal untuk membuat suatu konveksi pakaian wanita. Kita nggak usah bikin garmen besar lah, bikin yang kecil-kecil, tapi orderannya akan terus mengalir. Arum kan pandai bikin pola dan menjahit. Tepat sekali bila kita bisnis di situ, kata Rani. Sejak itu saya sibuk di garmen. Kami menyewa sebuah tempat sederhana tak jauh dari rumahku. Pak Anton pun mencium usaha itu. Bahkan dia bersedia memasukkan modal besar dan memberi ruko besar untuk saya. Secara halus aku menolak usulan Pak Anton. Bahkan aku juga menolak segepok uang pemberiannya untuk rumah tanggaku. Selanjutnya aku minta dia tidak usah repot-repot lagi memberi uang tunjangan pada keluargaku. Namun Pak Anton tetap saja tidak mau. Walau apapun yang terjadi, sudah kewajibannya memberi tunjangan pada keluarga karyawan yang meninggal. Kalau kamu tetap menolak menerima langsung dari saya akan masukkan rekeningmu di bank. Aku akan membukakan rekening bank untukmu, desak Pak Anton. Aku tetap menolak. Jangankan buka rekening, berjumpa saja dengan Pak Anton, aku pun tidak mau. Apalagi setelah dia menceritakan bahwa dua istrinya sudah dicerai dan sekarang akan menikah lagi. Aku akan meminangmu dan kamu harus mau jadi istriku yang ketiga atau yang keempat. Jika tidak, kamu akan celaka, ancam Pak Anton. Celaka? Kenapa mesti celaka? Pak Anton akan membunuhku. Pertanyaan itu bertubi-tubi kulayangkan pada Pak Anton. Kamu tidak usah menanyakan hal itu padaku. Tapi nanti malam aku akan menunjukkan betapa saktinya aku dalam hal mistik. Kamu akan didatangi oleh suatu makhluk semacam monster yang akan membunuhmu. Setelah bertemu dan tahu hal aku yang mengirim, kamu tentu akan melaporkan aku pada polisi. Tapi polisi tidak punya bukti-bukti material dan bahan hukum yang kuat untuk menjeratku. Hingga sekarang tidak ada seorang penegak hukum yang mampu menyeret seorang mistikis ke dalam perangkat hukum. Karena apa? Karena tidak ada bukti-bukti. Aku harus akan membantah dan menyangkal tuduhanmu. Bahkan nantinya aku bisa menuntut balik karena fitnah dan pencemaran nama baik yang kau lakukan. Kau pasti akan terkena tindak pidana dan penjara, ungkap Pak Anton dingin. Seperti yang dikatakan Pak Anton, benar saja. Pada malamnya aku dicekik oleh suatu monster.
Sebelum aku tidur pukul 24.00, datang suatu makhluk besar tinggi serba hitam dengan taring panjang-panjang datang mencekikku. Aku hampir mati karena tidak mampu bernapas. Tapi tiba-tiba datang kekuatan yang membantuku. Suatu kekuatan yang lebih besar hingga menjatuhkan genderuwo itu. Makhluk yang datang membantuku itu serba putih dengan raut yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Karena pada saat itu asap melayang dan membentuk wujud manusia serba putih. Lalu setelah genderuwo terjatuh, makhluk serba putih itu pun menghilang. Keesokan harinya, Pak Anton datang dengan tersenyum. Senyum itu sangat menyebalkan, memuakkan. "Bagaimana? Ada tamu asing tadi malam datang kan?" katanya sambil tertawa penuh kemenangan. "Begitulah risikonya menolak lamaranku. Jika kau terima, kau akan bahagia bersama 3 anakmu. Jika kau tolak, bukan saja dirimu, tapi 3 anakmu juga akan celaka," desaknya. Sungguh di luar dugaanku kalau Pak Anton terlihat kalem itu ternyata super jahat. Kejahatannya ternyata bukan saja soal melecehkan harkat dan martabat wanita, tapi juga memberlakukan dunia gaib untuk mencelakakan orang. "Kamu tak perlu berpikir lama-lama. Jawablah sekarang, mau atau tidak jadi istriku. Jika kau mau, kau akan bahagia. Jika tidak, habislah riwayatmu bersama 3 anakmu," ancamnya. Kali ini aku benar-benar takut. Jantungku berdetak kencang. Dan mulutku seperti kering dan tak mampu bicara lagi. Manusia di depanku itu sungguh licik dan sangat berbahaya. Dia mengaku menggunakan jasa dukun untuk menggoyahkan pendirianku. Tapi aku tak akan mau pasrah begitu saja. Mas Hamid berpesan padaku saat dia masih hidup bahwa bila dia mati, aku harus kuat sebagai wanita. Selain harus mengambil alih tugasnya menghidupi anak-anak, tapi juga harus mampu menjaga kehormatan keluarga dengan baik. Keputusanku tetap menolak lamaran Pak Anton. Apapun resiko yang akan kuhadapi. Namun, tiba-tiba aku tak takut apa-apa karena pesan-pesan Mas Hamid yang secara tidak langsung memacu semangatku untuk melawannya. Setelah kutolak mentah-mentah permintaan Pak Anton, di rumah kami malam harinya tak terjadi apa-apa. Padahal aku memperkirakan piaraan Pak Anton itu akan datang lagi. Segala macam doa dan ayat-ayat penangkal kubuat untuk melawan hantu Pak Anton yang mengerikan itu. Selain itu, aku kumpulkan saudara-saudaraku untuk menemani kami di rumah. Bahkan, salah seorang famili ada pula yang dikenal sebagai ustadz, yang sedikit banyak memahami dunia gaib. Dan telah siap sedia menghadapi hantu itu. Namun,
Selama sebulan hantu itu tak datang-datang lagi. Pada Selasa Pahing bulan Maret 1988, saat aku lengah, hantu itu datang lagi. Kali ini berdua, bersama Pak Anton yang jahat. Genderuwo itu mencekiku hingga aku tak mampu berteriak. Sementara Pak Anton melucuti pakaianku untuk memperkosaku. Aku meronta tapi tak kuasa. Tangan hantu itu ternyata lebih kuat. Sementara kepuasan Pak Anton makin menggila. Dengan beringas, Pak Anton yang sudah membuka pakaian mau menyergapku. Tapi asap putih tiba-tiba muncul di tengah penderitaanku. Asap putih itu pelan-pelan berubah wujud jadi manusia yang menghajar genderuwo dan Pak Anton yang jahat. Kedua makhluk itu jungkir balik karena hantaman yang bertubi-tubi. Berulang kali, pukulan dan terjangan mendarat ke tubuh Anton hingga berdarah. Dalam keadaan sempoyongan, Pak Anton kabur keluar kamarku beserta hantu piaraannya itu. Sekarang tinggal makhluk baik hati yang bertubuh serba putih itu. Walau wajahnya samar-samar, dapat kulihat matanya yang memancarkan kebaikan. Juga bibirnya yang menyebar senyum. Aku mengucapkan terima kasih padanya. Setelah agak lama memandangku, makhluk serba putih itu pun pergi. Melayang-layang berbentuk asap keluar kamar. Keesokan harinya, bersama ustadz saudaraku, kami pergi ke seorang ahli supranatural. Sang ahli itu datang ke kamarku dan menapaki jejak makhluk-makhluk aneh itu. Ketika usai meditasi, aku tersentak kaget. Sang supranaturalis menemukan sesuatu dalam semedinya. Ternyata makhluk serba putih yang menyelamatkan itu adalah arwah suamiku, roh Mas Hamid. Juga dikatakannya bahwa Mas Hamid bukan mati karena penyakit jantung, tapi mati karena dibunuh secara gaib oleh Pak Anton karena ingin menikahiku. Jantungnya ditembak jarak jauh oleh dukunnya Anton. Suamimu mati bukan karena penyakit jantung yang dideritanya, tapi mati karena perbuatan setan. Aku menangis. Hatiku terasa diiris-iris oleh kenyataan itu. Batinku menjerit bukan karena Mas Hamid dibunuh, tapi tertusuk sembilu karena dalam hati pun Mas Hamid masih menunjukkan bakti, kasih dan perlindungannya padaku, pada istri dan anak-anaknya. Hal itu juga aku mengajak anak-anak menyekar ke makam Mas Hamid. Di makam kami berdoa dengan khusyuk.
agar arwah Mas Hamid tenang dan diterima secara layak di sisi Allah. Baiklah, terima kasih. Semoga teman-teman yang sudah mendengarkan cerita misteri ini bisa mengambil hikmahnya yang baik dan membiarkan yang buruk jangan diikuti.